Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hai, bagaimana kabarnya? Ingat selalu laksanakan protokol kesehatan selama pandemi COVID-19 belum berakhir di negara kita ini. Ananda sekalian, selamat berjumpa di pelajaran PKN Pendidikan Kewarganegaraan dengan Pak Bugo di sini. Kali ini kita akan membahas tema atau topik proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Setelah mengikuti materi ini, Pak Bugo harap kalian semua mampu: 1. Memahami proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara dalam sidang BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang kedua adalah kalian semua mampu menyebutkan usulan-usulan mengenai dasar negara Indonesia dalam sidang pertama BPUPKI secara berurutan. Yang ketiga adalah kalian semua mampu mengidentifikasi perumusan dasar negara dalam sidang Panitia 9. Selama penjelasan ini harap disimak dengan baik. Setelah menyimak materi ini, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kalian mengerjakan kuis pada tautan yang Pak Bugo letakkan pada deskripsi video di bawah ini. Yuk kita mulai. Ananda sekalian, kalau kita berbicara tentang Pancasila sebagai dasar negara, maka kita akan bersinggungan dengan dua hal, yaitu 1. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI. Dan yang kedua adalah proses pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh PPKI. Nah, pada pertemuan kali ini kita hanya akan membahas poin pertama, yaitu proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara yang dilakukan oleh BPUPKI. Pada tanggal 8 Maret 1942, Jepang mengalami kemenangan besar-besaran dalam Perang Pasifik melawan tentara sekutu. Akibat dari kemenangan Jepang, maka kekuasaan Belanda atas Indonesia diambil alih oleh Jepang. Nah, pengambil alihan ini dituangkan dalam Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Untuk mengambil hati rakyat Indonesia, maka Jepang menyebarkan slogan yang dikenal dengan istilah 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Kemudian cerita berlanjut di tahun 1944. Kemenangan Jepang pada Perang Pasifik ternyata tidak berlangsung lama. Di tahun ini, Jepang mengalami kekalahan yang bertubi-tubi, sehingga wilayah kekuasaan Jepang semakin sempit. Bahkan beberapa wilayah kekuasaan Jepang di Indonesia seperti misalnya Manado, Ambon, Makassar, Surabaya, sebagian Irian Jaya, dan lain-lain mulai dikuasai kembali oleh sekutu. Nah, sadar akan hal ini, maka Jepang tidak ingin kehilangan simpati rakyat Indonesia. Agar supaya rakyat Indonesia tetap bersimpati kepada Jepang, maka Jepang menjanjikan kepada Indonesia berupa kemerdekaan Indonesia. Nah, Ananda sekalian, dari sinilah awal cerita ini baru dimulai. Nah, untuk merealisasikan janji kemerdekaan kepada Indonesia, maka pihak Jepang pada tanggal 17 September 1945 melalui Perdana Menteri Kaiso dalam sidang parlemen di Tokyo memperbolehkan Indonesia untuk merdeka. Nah, kemudian pihak Jepang mengutus Letnan Jenderal Komakichi Harada untuk meyakinkan Indonesia bahwa Jepang benar-benar akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. Untuk itu maka pada tanggal 1 Maret 1945 dibentuklah BPUPKI yang merupakan kepanjangan dari Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, atau dalam bahasa Jepang disebut Doku Ritsu Shunbi Tosakai. Nah, tujuan dibentuknya badan ini adalah untuk menyelidiki berbagai hal yang digunakan sebagai persiapan pembentukan Indonesia merdeka. Badan ini
diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan dibantu oleh 2 orang wakil. Yang pertama adalah Ichi Bangase Yoshio dari Jepang, dan yang kedua adalah Raden Panji Suroso dari Indonesia. Pada tanggal 29 April 1945, anggota BPUPKI dilantik yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan 7 orang dari Jepang. Pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, BPUPKI mengadakan sidang pertama. Di sidang tersebut, Dr. Rajiman Widyodiningrat selaku Ketua BPUPKI menyatakan bahwa untuk mendirikan Indonesia diperlukan suatu dasar negara. Nah, atas dasar pernyataan itu, maka 3 anggota BPUPKI yaitu Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno mengajukan usul mereka mengenai dasar negara. Kemudian pada sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin menyatakan pandangannya mengenai dasar negara. Kelima dasar tersebut adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan sosial. Pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang terdiri dari persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Yang terakhir, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan mengenai dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila, yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, Ananda sekalian, perlu diketahui bahwa pada tanggal tersebut, yakni pada tanggal 1 Juni, sekarang ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Setelah sidang pertama BPUPKI selesai, Dr. Rajiman Widyodiningrat membentuk satu panitia kecil yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan anggota Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Karto Hadikusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Muhammad Hatta. Panitia ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh usulan-usulan anggota BPUPKI yang berkaitan dengan pembentukan Indonesia Merdeka yang akan dibahas pada sidang kedua BPUPKI. Kemudian panitia ini berhasil mengumpulkan dan mengklasifikasikan banyak hal yang berkaitan dengan pembentukan Indonesia Merdeka, antara lain tentang bentuk pemerintahan, bentuk negara, kepala negara atau pemerintahan, dasar negara, dan lain sebagainya. Nah, khusus untuk pembahasan dasar negara, maka dibentuklah panitia kecil yang lebih dikenal dengan nama Panitia 9. Panitia 9 ini diketuai oleh Insinyur Soekarno dengan wakil Muhammad Hatta dan anggotanya M. Yamin, A.A. Maramis, Adi Kusno Cokro Sujoso, Abdul Kahar Muzakir, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Adapun tugas panitia ini adalah untuk menyelidiki usul-usul mengenai rumusan tentang dasar negara. Oke, kita lanjut. Pada tanggal 22 Juni 1945, bertempat di rumah Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Panitia 9 menyepakati beberapa hal, antara lain: 1.
sepakat tentang rancangan pembentukan hukum dasar atau biasa disebut dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, rumusan tentang konsep dasar-dasar negara tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Nah, rancangan Mukadimah Hukum Dasar ini yang kemudian disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945 sidang kedua BPUPKI. Pada sidang kedua ini, rumusan tentang rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau Jakarta Charter diajukan. Pada sidang BPUPKI kedua ini, pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI akhirnya menyetujui naskah rancangan Mukadimah Hukum Dasar atau Piagam Jakarta yang diajukan oleh Panitia 9, di mana di dalam naskah tersebut terdapat rancangan dasar negara yang terdapat pada alinea keempat naskah tersebut. Berikut bunyi rancangan dasar negara tersebut. Sedangkan naskah lengkap Mukadimah Hukum Dasar tersebut adalah sebagai berikut. Nah, rancangan yang telah disetujui oleh BPUPKI ini yang nantinya akan dibawa pada sidang pertama PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Catatan ya untuk Ananda sekalian bahwa untuk mengetahui apa itu PPKI ini nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Kita lanjut ya ceritanya. Sebelum sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus dimulai, ada keberatan dari wakil Protestan dan Katolik mengenai salah satu bunyi rancangan dasar negara yang terdapat dalam alinea keempat Piagam Charter. Kalimat tersebut adalah ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, untuk menyikapi hal ini dan supaya persatuan anak bangsa tetap terjaga, maka sebelum sidang PPKI dimulai, Muhammad Hatta bersama Ki Bagus Hadi Kusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Kasman Singodimjo, Mr. Tengku Muhammad Hasan mengadakan suatu rapat untuk menindaklanjuti keberatan tersebut. Nah, dari hasil rapat dan musyawarah tersebut didapatkan keputusan untuk mengganti kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan bunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dan perumusan dasar negara tersebut akhirnya secara lengkap menjadi sebagai berikut. Ananda sekalian, itu tadi paparan dari proses perumusan dasar negara. Harapan Pak Buku kalian semua bisa memahaminya. Nah, seperti apa yang Pak Buku kemukakan di awal, untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi ini, silahkan kalian mengerjakan kuis pada tautan yang Pak Buku letakkan pada deskripsi video di bawah ini. Oke? Kita jumpa lagi pada pembahasan mengenai dasar negara tentang pengesahannya pada pertemuan selanjutnya. Jika ada hal yang ditanyakan, silahkan kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian dari Pak Buku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day.